Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Siswanto. Saya adalah guru sejarah di SMA Negeri 10 Kota Depok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja. Hari ini pembelajarannya yang akan saya laksanakan di kelas 11.7 dengan materi pembelajaran peristiwa sekitar proklamasi dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Oke anak-anak, meskipun cuacanya hari ini terik sekali, panas ya, tapi mudah-mudahan kalian semangat untuk belajar ya hari ini. Kira-kira udah pada sarapan semua belum nih? Belum? Alhamdulillah, siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa supaya kita Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang masuk? Ya, masuk semua? Alhamdulillah. Oke, hari ini lengkap ya, ini ya, ada yang alfa ya. Ya, mudah-mudahan kalian terus meningkatkan motivasi belajarnya ya, dengan dikit-dikit sakit yang masuk ya. Ya. Jaga kondisi juga ya, karena cuaca kan memang sedang kadang hujan kadang panas ya, maka itu jaga kondisi, pola makan, istirahat yang cukup ya, sehingga kalian tubuhnya tetap fit dan bisa mengikuti pembelajaran dan juga mengikuti pembelajaran di sini. Kita mulai masuk materi, coba kalian scan dulu barcode di depan ya. Oke, di situ ada pertanyaan bagaimana kondisi kalian hari ini, apakah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang sehat. Nah, pertanyaan itu silakan coba kalian jawab sesuai dengan kondisi kalian pada saat ini ya. Oke, di sini jawaban ada yang bilang biasa aja. Saya biasa aja, senang Pak, bahagia, lumayan, ya. Kemudian, apakah ini ada yang sedang kurang sehat? Siap sehat dan selalu 5S Pak. Oke, alhamdulillah sehat Pak. Iya, kayaknya Pak, tapi nggak tahu deh. Tidak Pak. Belum tahu Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Kemudian apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Siap, iya siap Pak. Siap Pak. Siap. Bapak Pur, siap Pak. Oke. Ya. Artinya meskipun ada yang kurang sehat, ya tetap jaga kesehatan ya. Makanya kalau tadi udah sarapan kan ya?
yang sudah proses menggunakan seperti ya. Oke, jadi kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya? Iya. Semangat, harus semangat ya. Apalagi kalau kita belajar materi minggu lalu ya tentang lahirnya organisasi pergerakan nasional, kita pernah belajar itu juga bagaimana lahirnya pergerakan nasional itu dipelopori oleh kaum-kaum terpelajar, ya, sehingga mengubah haluan perubahan ya, alur perjuangan bangsa Indonesia tadinya hanya mengandalkan kekuatan senjata, mengandalkan kekuatan yang mengandalkan strategi diplomasi. Oke, jadi kalian selaku pelajar harus bangga ya, bangga bahwa dulu perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para pelajar, ya. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih. Kira-kira kalian tahu nggak sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Siapa yang tahun lalu menjadi panitia kemerdekaan pasti tahu. Jadi kita sudah merdeka selama 70 tahun. Oke, yang kedua, siapa yang disebut sebagai tokoh proklamator? Kenapa Soekarno disebut sebagai tokoh proklamator? Dia membahasakan teks proklamasi. Ya, anak-anak. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian mampu ya menganalisis ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa-peristiwa di sekitar proklamasi. Ya. Apa akan menayangkan sebuah gambar? Coba kalian amati ya. Nah, kira-kira gambar siapakah ini? Yang mana yang Fatmawati yang ini? Ini siapa? Fatmawati itu siapa? Kalau ini? Dia orang mana nih? Oke, dari gambar ini kira-kira ada yang mau bertanya? Ya, atas silakan. Kan di ceritanya Laksamana Maeda itu kan ngebantu Indonesia buat merdeka, Pak. Nah, itu kenapa sih Laksamana Maeda itu ngebantu Indonesia buat merdeka gitu, Pak? Oke, ya. Meskipun Laksamana itu orang Jepang, ya, yang termasuk bangsa yang menjajah bangsa kita pada saat itu, tapi kenapa dia mau membantu Indonesia? Karena dia bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, namanya manusia itu pasti kan punya hati nurani seperti yang mungkin dia bersimpati karena bagaimana selama ini bangsa Indonesia sudah menderita dari penjajahan Belanda sampai Jepang ya. Dia Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, depan. Kan pada saat itu kan kita kan menjadi tempat untuk membuat rencana proklamasi ya. Nah, apakah rumah Laksamana Maeda ini masih ada sampai sekarang, Pak? Iya, rumah Laksamana Maeda sampai sekarang masih ada ya, namanya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, tapi rumahnya sekarang sudah dijadikan sebagai Museum Perumusan Teks Proklamasi. Ada yang pernah ke sana? Belum? Oke, nanti kapan-kapan kita sana ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Natasha. Kenapa sebelumnya? Kenapa? Kenapa sebelumnya
tidak disiapkan dulu bendera merah putihnya, tapi malah Ibu Fatmawati yang menjahit kain warna merah dan putih. Oh iya, jadi ini Bu Fatmawati memang dulu perannya adalah menjahit bendera merah putih ya, untuk pengibaran bendera pada saat proklamasi. Kenapa pada saat itu Bu Fatmawati justru malah menjahit kain warna merah dan warna putih digabungkan? Kenapa tidak dipersiapkan bendera merah putih pada saat itu? Karena kondisi yang pada saat itu yang memang campur aduk ya, antara bahagia, terharu, sedih, panik dan sebagainya. Karena kita memproklamasikan kemerdekaan itu adalah peristiwa yang sangat penting. Ya, bagaimana tidak penting? Karena status bangsa Indonesia akan berubah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Dan itu pun kondisinya pada saat itu ada pertentangan antara golongan pemuda dan golongan tua. Apalagi Jepang pada saat itu masih ada di Indonesia, meskipun dia sudah menyerah pada sekutu. Nah, dengan kepanikan itulah maka mereka tidak sadar atau mereka tidak mempersiapkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan proklamasi. Salah satunya adalah bendera ya. Bahkan pada saat pembacaan teks proklamasi itu dalam pengibaran bendera, mereka tidak menyadari bahwa ada tiang bendera di halaman depan rumah Soekarno ya. Mereka malah mencari tiang bendera untuk dipasang di belakang rumah Soekarno untuk mengibarkan bendera karena saking paniknya seperti itu ya, perasaan gembira menyambut kemerdekaan seperti itu ya. Itu ya Natasha. Sekarang kita akan menganalisis apa saja sih peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Nah, sekarang coba kalian cari informasi di internet mengenai peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar proklamasi ya. Sudah ketemu? Oke, apa saja peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi? Pertama, nilainya Jepang pada sekutu. Kedua, peristiwa dengan Selengkop. Ketiga, peristiwa perumusan teks proklamasi. Kemudian yang keempat, pembacaan teks proklamasi. Yang kelima, peristiwa penyebaran berita proklamasi. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Nah, sekarang kita akan mencari informasi, ya, akan menganalisis permasalahan ini. Bagaimana sih proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut? Ya, nanti akan Bapak bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti silakan kalian cari bagaimana proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Bapak sudah membaginya. Ini nah, untuk kelompok 1 itu Ardi, Arini, Dava, dan Variatul. Kemudian kelompok 2 Pratini, Atar, Oktar, dan Keisha. Kemudian kelompok 3 Irfan, Maharani, Meita, dan Muhammad Arafi. Kemudian kelompok 4 Muhammad Rafli Putra, Nadira, Natasha, dan Leandra. Kemudian kelompok 5 Nazib, Sania, Fauzi, dan Tasya. Oke, sekarang silakan kalian dulu sesuai kelompoknya, ya. Oke anak-anak, sudah duduk sesuai kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya. Sebelum Bapak bagikan, Bapak akan menjelaskan langkah-langkahnya di sini, ya. Jadi dalam LKPD ini ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan, ya. Di sini ada tema permasalahan yang harus kalian selesaikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi masing-masing kelompok itu temanya berbeda-beda. Kalian bisa lihat di LKPD ini. Setelah itu
setelah mendapatkan topik permasalahannya, kalian boleh mencari informasi melalui scan link di bawah ini ya. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan informasi dari link di sini, kalian tulis hasil analisisnya, informasi yang kalian dapat di halaman berikutnya di sini. Ditulis juga nama kelompok ya dan topiknya apa. Setelah itu kalian membuat ya laporan berupa project ya, bisa di Canva ataupun di kertas karton ya. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian, mau di kertas karton atau di Canva, membuat laporan terkait dengan hasil analisis kalian terhadap topik peristiwa yang kalian cari. Paham ya? Ya, Bapak akan sebagainya dan sebagainya. Bapak akan menyampaikan jadwal penyelesaian proyeknya ya. Di sini bisa kalian lihat jam 8.30 sampai 8.35 kalian mempersiapkan peralatan bahan-bahannya. Kemudian jam 8.35 sampai 05 kalian melakukan analisis, kemudian mengerjakan proyeknya. Kemudian jam 9 sampai 9.30 kalian mempresentasikan hasil proyeknya ya. Kemudian setelah itu kalian mengumpulkan hasil proyeknya kepada Bapak jam 9.30 sampai 9.35. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Kelompok 5 bikin apa? Saya bikin infografis. Infografis ya? Di Canva berarti ya? Ya, betul. Oke, siap. Lanjutkan. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 temanya tentang apa tadi? Pembacaan teks proklamasi. Oke, ini produknya bikin apa nih? Infografis juga? Di Canva berarti ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah semua ya? Sudah siap? Oke, berarti sekarang waktunya presentasi ya. Ya, silakan nanti kalian sampaikan di depan hasil proyek kalian ya. Nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi kalau memang ada yang mau menanggapi dan boleh memberi masukan juga ya. Oke, sekarang kelompok 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang peristiwa pembacaan proklamasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Taufik. Di sini yang pertama adalah persiapan di rumah Soekarno. Para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda berkumpul di rumah Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Soekarno sakit, dia merumuskan teks proklamasi sebelum acara dimulai. Selanjutnya ada kedatangan Muhammad Hatta yang akan dibacakan oleh Leandra. Kedatangan Muhammad Hatta juga 2 menit sebelum acara dimulai. Mengenakan pakaian putih bersama Soekarno, mereka menuju tempat upacara. Selanjutnya ada pengibaran bendera dan nyanyian Indonesia Raya. Selanjutnya ada upacara tanggal protokol yang akan dibacakan oleh Anastasia. Tanpa protokol resmi, Soekarno memberikan pidato singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Upacara
acara berlangsung sederhana dengan pengibaran bendera merah putih. Setelah itu ada pengibaran bendera dan Indonesia Raya yang akan dibacakan oleh nanti. Tanpa pemimpin, bendera dinaikkan perlahan-lahan oleh hadirin. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengibarkan bendera. Dan yang terakhir ada tombol sejarah. Proklamasi kemerdekaan menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia yang sepanjang hari kemerdekaan dijadikan hari libur nasional melalui keputusan pemerintah pada 15 Juni 1946. Mungkin hanya sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok 4 ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Oke, silakan kelompok 5 disampaikan hasil proyeknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan program diskusi yang tentang peristiwa penyebaran berita proklamasi. Yang pertama-tama nama saya Nazri Batul Islamto. Saya Fauzi Abdullah. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1945, penyebaran berita proklamasi dimulai dengan pesan dari Muhammad Hatta kepada seorang wartawan bernama BN Dia. Pesan tersebut bertujuan untuk menyiarkan proklamasi ke seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sania. Pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi berhasil diselundupkan dan sampai di tangan Waidan bin Palanduan, kepala bagian berita Dongeng. Dari anggota Dongeng bernama Syahruddin, Waidan memerintahkan seorang analis radio, Evans, untuk menyiarkan berita proklamasi secara terus-menerus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasya. Pada tanggal 20 Agustus 1945, Jepang menyegel kantor berita tersebut, namun para pemuda tidak kehilangan akal. Seorang pembaca berita stasiun radio Dongeng, Yusuf Pronodiputro, membuat pemancar baru di markas aktivis PT 31. Yusuf dibantu oleh para teknisi radio Suparman, Sumanto, Susilo Harja, dan Suhandar. Setengah jam setelah berita Dongeng disiarkan, siaran radio kosong hari Yoku dengan penyiar seperti Muhammad Yusuf Pronodiputro, Bastian Lubis, dan Suprapto ikut berpartisipasi dalam menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan sepanjang jalan yang mencatatkan mereka pada tembok, gerbong kereta api, dan teriakan dari mulut ke mulut dengan beberapa slogan serta mampir surat kabar, pamflet, dan poster. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagus hasil proyeknya, sudah sesuai dengan materi atau topik yang kalian cari ya. Dari mulai menyerahnya Jepang sampai penyebaran berita proklamasi ya. Bapak di sini hanya memberikan penguatan saja ya. Yang pertama di sini tentang menyerahnya Jepang ya. Nah, kekalahan Jepang ya, di mana di sini diawali dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus, kemudian di tanggal 9 di Nagasaki yang mengakibatkan Jepang akhirnya harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, ternyata perintah menyerahnya Jepang ini terdengar ke telinga para pemuda, sehingga para pemuda akhirnya mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi apakah Bung Karno dan Bung Hatta pada saat itu mengiyakan atau mau? Alasannya kenapa? Karena golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi harus dirapatkan dulu di dalam PPKI ya, sehingga jangan tergesa-gesa dalam melaksanakan pembahasan teks proklamasi. Nah, karena golongan tua tidak mau menuruti kemauan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya golongan pemuda membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Maka terjadilah yang namanya peristiwa Rengas
Ya, di mana para pemuda ya, PMD dan sebagainya membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke ring nasional. Tujuannya supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan mau segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke anak-anak, untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, silakan ini ada evaluasi latihan soal, silakan kalian scan, lalu kalian kerjakan soalnya ya. Oke anak-anak, untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini, silakan kalian scan barcode di depan ya. Lalu kalian isi pertanyaan di dalam refleksi tersebut. Sudah dikerjakan semua soal evaluasinya ya? Nah, oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hikmah dari pembelajaran pada hari ini adalah di mana kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang dulu, para pemuda, golongan tua semuanya terlibat dalam cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, meraih cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa yang sangat penting karena status bangsa Indonesia berubah dari bangsa yang menjajah menjadi bangsa yang merdeka. Bagaimana gembiranya bangsa Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada saat itu ya. Dengan bangsa Indonesia yang merdeka, kita bisa bebas bersekolah dimanapun kita mau tanpa bayar-bayar penjajahan Jepang ataupun penjajahan dari Belanda. Ya, maka dari itu kita senantiasa menghargai bagaimana jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita dulu. Oke, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Terima kasih, silakan diikuti doa ya. Mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Salam.